Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda, sungguh Allah ridha. La yarda artinya adalah yarhamuhu wa yuthibuhu. Maksud daripada kerelaan dan keridhaan Allah anil abdi, daripada seorang hamba, adalah yarhamuhu, Allah mengasihi, wa yuthibuhu, dan Allah mengganjar, memberikan pahala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan memberikan pahala atau mengganjar seorang hamba atas apa? Ayyakulal aklah aw yashrabas syarbah, ay bisababi. Allah mengganjar dan merahmati seorang hamba sebab dia telah memakan makanannya, aklah. Jadi kalau di fathah hamzahnya maka artinya adalah makanan siang atau makanan malam. Ghadwah atau ashwah itu kalau di fathah hamzahnya, aklah makanan siang ataupun makanan malam. Allah merahmati seorang hamba dan memberikan pahala atau ganjaran kepada seorang hamba sebab dia telah memakan makanan siang dan makanan malamnya. Kalau di dhamma ay al-luqmah, kalau dibaca dhamma uklah atau syurbah, maka maknanya adalah luqmah atau suapan. Jadi Allah mengganjar seorang hamba sebab dia atau dari setiap suapan makanannya, au syurbah atau dari setiap tegukan minumannya. Jadi ganjaran dan pahala itu setiap tegukan air atau setiap suapan, setiap luqmah, ya. Jadi pahala itu bukan misal makan siang sepiring itu beberapa suapan, misal menjadi 10 suapan, maka setiap suapan itu Allah memberikan pahala atau Allah merahmatinya, yarhamuhu wa yuthibuhu. Atau air segelas menjadi beberapa tegukan, kalau menjadi 4 tegukan maka setiap tegukan Allah merahmati dan memberikan pahala. Itu kalau dibaca uklah. Fayahmadallaha. Nah, pahala dan rahmah Allah kepada seorang hamba itu ketika dia selesai makan ataupun ketika dia minum, setiap tegukan air yang ia minum dan setiap suapan makanan yang ia makan, dengan syarat pahala dan rahmah Allah itu Allah berikan kepadanya dengan syarat fayahmadallaha alaiha, dengan syarat setelah makan ia bersyukur dengan memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau dibaca aklah wa fihi nadbud du'a. Hadis ini adalah disunnahkannya berdoa akibaha, setelah selesai makan dan minum. Jadi kalau dibaca aklah ail ghadwah wal ashwah, setiap selesai makan siang dan makan malam disunnahkan untuk nadbud du'a, untuk membaca doa dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang sempurna adalah alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Itu kalau selesai makan.
Kalau selesai minum, alhamdulillahilladzi apa alhamdulillahi apa alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan walam yaj'alhu milhan ujaja. Nah, itu kalau doa selesai minum. Ya, nadbud doa akibaha ay akibal aklah wa akibas syarbah. Kalau selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan min ghairi haulin wala quwwah, dengan tanpa daya dan usaha. Jadi makanan yang kita makan itu dengan tanpa usaha kita, itu semata-mata rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan makanan kita di depan kita sehingga kita mudah untuk memakannya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah setiap kita selesai makan dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah at'amani, yang telah memberikan makanan kepadaku, wa razaqani, dan memberikan rizki kepadaku, min ghairi haulin wala quwwah, dengan tanpa daya dan usaha, dimudahkan oleh Allah sehingga kita bisa makan. Ya. Selesai minum, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan. Ketika selesai minum juga disunnahkan untuk bersyukur, memuji kepada Allah dengan mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang aku minum ini rasanya azban furatan, segar dan tawar. Dan itu nikmah. Ketika air kita minum itu rasanya segar dan tawar, maka itu adalah rizki, nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'alhu milhan ujajan, dan Allah tidak jadikan air yang aku minum ini rasanya asin. Milhan, rasa asin. Milhan ujajan, bidzunubina, sebab dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi air yang kita minum itu bisa saja Allah buat itu asin sebab dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun betapa besar dosa kita kepada Allah, setiap kita minum rasanya segar dan tawar. Itu nikmah. Setiap hari kita berdosa kepada Allah, tapi Allah buat kita makan enak, minum tetap enak. Itu nikmah. Setiap hari kita berdosa, melanggar dan bermaksiat kepada Allah, tapi setiap minum, setiap makan, Allah buat makanan kita enak, air yang kita minum itu segar dan tawar. Tidak Allah jadikan air itu pahit, asin, padahal Allah mampu. Misal air yang jernih itu Allah buat rasanya asin dengan sebab dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Jadi air yang kita minum itu rasanya tawar dan segar, itu birahmatih, dengan sebab kasih sayang Allah, dengan sebab rahmah Allah. Walaupun betapa banyak dosa seorang hamba kepada Allah, rahmah Allah jauh lebih besar, sehingga air yang dia minum itu Allah buat segar dan tawar. Jadi syaratnya seorang hamba itu la yarda, ridha Allah, artinya kerelaan Allah itu adalah yarhamuhu wa yusibuhu. Allah merahmati,
Allah memberikan rahmahnya dan Allah memberikan pahala kepadanya daripada seorang hamba setiap kali dia makan dan minum dia memuji kepada Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau makan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Kalau minum alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Wa ridwanum minallahi akbar. Ya, wa ridwanum minallahi akbar. Kalau kita mendapatkan ridha Allah itu, maka itu adalah merupakan akbar, balasan yang sangat besar. Maka orang mampu mendapatkan ridha Allah dengan apa? Dengan cara bersyukur kepada Allah. Setiap makan, setiap minum, karena ridha Allah itu akbar. Ridha Allah itu akbar. Dan seseorang itu menjadi penduduk sorga ketika ia mendapatkan rahmah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hal raditum, kata Allah, wahai ahli sorga, hal raditum, apakah kalian telah puas, telah ridha? Mereka menjawab, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadam min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha ya Rabb, sedangkan engkau telah memberikan segala sesuatu yang tidak engkau berikan kepada selain kami penduduk sorga. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah hanya Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang mendapatkan rahmah Allah daripada penduduk sorga. Maka kita berusaha untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak bersyukur kepada Allah. Fayahmadah, bersyukur kepada Allah minimal setiap makan, setiap minum. Kata para ulama, kalau dibaca uklah, uklah berarti lukmah, setiap suapan, atau syurbah, setiap tegukan air, bukan selesai makan tetapi setiap lukmah, setiap suapan. Maka kata para ulama, al-ukla wa syurba yastahiqqu alhamdah. Berarti setiap suapan dan tegukan air itu harus disyukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan selesai makan. Ayyakulal uklah, ya, kalau dibaca uklah berarti lukmah. Allah akan meridai, merahmati dan memberikan pahala kepada seorang hamba ayyakulah, ketika ia minum, ketika, jadi ayyakulah itu maksudnya ay waqta aklihi, di waktu atau ketika, ay waqta aklihi, ketika ia makan, uklah ay lukmah, ketika setiap suapan yang ia makan. Fayahmadah, dia memuji kepada Allah. Berarti setiap suapan itu perlu untuk bersyukur kepada Allah. Setiap suapan, bukan selesai makan. Selesai makan beda. Setiap suapan yastahiqqul hamdah, kita harus bersyukur kepada Allah. Setiap suapan, satu suapan alhamdulillah, suapan lagi alhamdulillah, suapan lagi alhamdulillah. Kerentak kaki painan nang atena. Suapan alhamdulillah itu pahala. Kalau setiap suapan dan tegukan air kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, la yarda, Allah ridha kepada kita. Ay yarhamuhu wa yuthibuhu, Allah merahmati dan memberikan pahala kepada kita. Lalu kemudian nadbud doa akibaha, jadi setiap luqmah kita bersyukur kepada Allah. Wad doa akibaha, selesai makan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap suapan, setiap tegukan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, itu kalau bisa kita praktekkan setiap kali makan, setiap kali minum, setiap tegukan dan dan suapan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Fayahmadah, fayahmadah, dengan catatan
Pertama, fayahmadah, ketika setiap kali ia makan dan minum dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kata para ulama, tidak cukup ucapan alhamdulillah, harus apa? Khalisan min qalbih, harus khalisan min qalbih. Ketika ia bersyukur mengucapkan alhamdulillah, harus dengan hati yang ikhlas. Nah, ini yang penting. Ba'dul akabir, sebagian ulama-ulama akabir, para pembesar ulama mengatakan harus khalisan min qalbih, harus ikhlas ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Maka itulah yang la yardha, Allah akan merahmati dan memberikan pahala. Kalau ma'al ghaflah, ma'astila'il ghaflah wa tarkil adab ma'allah, dia ucapkan alhamdulillah tapi tarkul adab. Setiap suapan, setiap tegukan air, dan setiap selesai makan dan minum dia mengucap alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Tapi hanya ucapannya, tarkud doa, hatinya tidak hadir, hatinya tidak ikhlas. Innama huwa hamdus sukara. Itu disebut dengan apa? Hamdus sukara, pujiannya orang yang gila. Sukara itu orang yang sukaro, orang gila, mendem. Pujian orang yang mendem. Selesai makan alhamdulillahilladzi at'amani, tapi hatinya man kaman aji hamdus sukaronya mana? Pujian orang mendem. Menjadi darah mah tak la yarda, Allah tidak meridai, Allah tidak merahmati, dan Allah tidak memberikan pahala. Al-Hayyari, darah mendadak dia la yaltafit ilaihim, Allah tidak akan melirik mereka, tidak akan memandang mereka. Fahayhat hayhat, maka beda antara mereka yang mengucapkan alhamdulillah dengan khalisan min qalbih, dengan hati ikhlas, dengan mereka yang tarkul adab dan ma'astila'il ghaflah. Maka hadirkan, ikhlaskan hati tatkala kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Selain juga ketika kita memperbanyak bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah menambah rizki dan nikmat kepada kita dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.